silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lebih baik bernyanyi dulu. Silakan dipimpin. Ya, berdiri semua. 1, 2, 3. Karena Pancasila, akulah mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia ledakan untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka adil makmur sentosa, lima bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah, untuk materi hari ini yaitu IPA. Keluarkan bukunya semua yang ada buku. Baiklah, untuk materinya itu metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Terakhir kita pelajaran intebrata dan intebrata. Ini kita belajar tentang metamorfosis. Apa yang termasuk metamorfosis itu, ada yang tahu? Di kupu-kupu itu hewan metamorfosis. Silakan disimak, itu jelaskan materinya di sini. Contoh hewan di sekitar kita itu ada apa aja? Ayam, kucing, bebek, Ya, ikan, kupu. sapi, hewan Hewan intebrata dan hewan apa aja? sapi. Ya, ada yang memiliki tulang belakang dan ada yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri dan kelompoknya masih ingat? Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Ada yang tahu? Belum ya? Ya, silakan duduk. Oke, kita lanjut. Metamorfosis itu merupakan salah satu jenis serangga yang dikenal luas karena keindahan sayapnya yang berwarna-warni. Namun, di balik keindahannya, kupu-kupu mengalami proses pertumbuhan yang unik dan menarik yang disebut metamorfosis. Berarti yang disebut metamorfosis itu metamorfosis kupu-kupu adalah proses perubahan bentuk tubuh yang berlangsung secara bertahap, yaitu telur, larva. Larva itu sama dengan ulat, berbentuk ulat. Pupa yaitu kepompong. Ya, dan indigo itu dia sudah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Dengan mempelajari metamorfosis, dia bisa kita lanjut? Bisa. Oke, metamorfosis kupu-kupu kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati serta memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem tempat kupu-kupu hidup. Prosesnya yaitu perubahan bentuk dan struktur tubuh yang signifikan dari satu tahap ke tahap berikutnya, yang termasuk dalam kategori metamorfosis sempurna atau disebut koma metabola. Proses ini melewati 4 tahapan berurutan: telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan indigo atau kupu-kupu dewasa, di mana setiap tahap menampilan
perubahan fisik yang sangat berbeda di tahap sebelumnya. Metamorfosis kupu-kupu yaitu urutan metamorfosis kupu-kupu terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari telur hingga kupu-kupu yang sangat indah. Tujuannya yaitu satu, telur, tahap awal dari siklus hidup di mana kupu-kupu betina meletakkan telur pada tanaman inang, biasanya pada daun dan tangkai. Yang kedua yaitu ulat, fase larva. Ulat memiliki tugas utama untuk makan dan tumbuh, yang mereka akan mengalami beberapa kali penggantian kulit atau molting selama tahap hidup ini. Tiga yaitu kelompok. Selama fase ini ulat berhenti makan dan beristirahat di dalam lapisan pelindung, di mana terjadi perubahan besar dan kompleks untuk membentuk kupu-kupu. Yaitu yang keempat, dia sudah menjadi kupu-kupu tahap akhir yaitu tahap dewasa di dalam metamorfosis sempurna yang dialami oleh serangga seperti kupu-kupu. Jadi di dalam proses metamorfosis kupu-kupu kita belajar bahwa setiap makhluk hidup mengalami tahap pertumbuhan yang luar biasa. Kupu-kupu tidak langsung menjadi indah, tetapi melalui apa? Proses yang panjang dan menakjubkan. Betul ya? Kupu-kupu berarti dia mengalami proses dari apa tadi? Telur, larva, terakhir dia baru bisa menjadi kupu-kupu. Coba ini ingin bertanya, apa yang dimaksud metamorfosis sempurna tadi? Berarti prosesnya yang tadi sudah menjadi, berarti dari telur tadi sampai ke kupu-kupu. Berarti itu yang disebut metamorfosis. Itu selanjutnya, mengapa proses metamorfosis penting bagi kelangsungan hidup kupu-kupu? Mengapa? Untuk bertahan? Benar, bertahan hidup. Apa perbedaan antara larva dan imigo? Larva itu ulat ya, imigo itu kepompong. Apa perbedaannya? Perbedaan ulat dan kepompong. Ulat itu kan bentuknya masih kayak kecil ya. Kalau kepompong itu dia sudah bisa berkembang, bisa membentuk kupu-kupunya kupu-kupu kecil. Apa yang terjadi jika salah satu tahap metamorfosis tidak berjalan dengan baik? Berarti tidak sempurna. Bisa-bisa tidak menjadi kupu-kupu dewasa. Iya, tidak jadi dia. Apa peran lingkungan dalam mendukung proses metamorfosis? Lingkungannya yang mendukung. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang mendukung proses metamorfosis itu lingkungan yang sehat ya mungkin. Oke. Oh, itu tadi belum sempat absen, ini masuk semua? Tidak. Ada berapa yang tidak masuk? Dua. Ada yang tidak masuk ya? Iya. Oh, tidak masuk lagi. Kayak satu. Tidak. Apa dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, ini Bu lihatkan contoh gambar metamorfosis.
Nah, di sini nanti di bekas ini kan metamorfosis kupu-kupu. Di sini nanti ini kan ada tahap-tahapnya, nanti diisi, kalian gunting ini di sini. Ya. Oke, ini ada. Oke, siap? Ini 10 kelompok. Jadi 2 orang satu kelompok. Biar lagi. Jadi dibagi semua. Kedua ya. Nah, kedua. Ada yang mau gunting? Yang tidak. Ini ibu bantu. Nanti setelah ini ada tugas lanjutan. Ya, mengerjakannya dia. Yang mengerjakan itu tangan bukan mulut. Ya. Yang di bawah sini itu gunting. Yang sudah digunting, gunting ya. Ya, sabar gantian guntingnya.
Senyum. Alah. Yang bekerja tangan. Yang selesai boleh dikumpul. Yang belum silakan dikerjakan. Boleh ikut. Ayo. Ngapa? Mana ngelim na tadi? Ini Kami
Oke, silakan duduk di tempat. Kerjakan bareng itu ya. Oke, selesai kumpul. Yang selesai kumpul 7 lagi. Dari pelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ingat semuanya? Ada tadi. Itulah proses metamorfosis pada kupu-kupu. Berarti kan kupu-kupu itu sebelum dia menjadi kupu-kupu dewasa dia mempunyai proses. Jadi
cukup jelas untuk pelajaran hari ini? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, siap-siap kedua kelasnya. Pulang. Baiklah, untuk pelajaran